Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Para mahasiswa S2 yang berbahagia dan yang dirahmati serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita sampai pada sesi yang kedua, mata kuliah metodologi penelitian PAI S2. Di S2 PAI, MP PAI untuk mahasiswa S2 PAI. Kita akan membahas merumuskan judul, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Ini sebenarnya kalau waktu kita sekitar 150 menit, itu ya sebenarnya harus lari, harus lari kenceng dan bener itu. Ya, karena merumuskan judul yang dimaksud itu tidak mudah. Merumuskan judul, kenapa saya sebut merumuskan judul? Karena selama ini yang terjadi di kalangan mahasiswa S1, S2, bahkan ada yang S3, itu karena tidak membuat judul dengan cara dirumuskan dengan benar. Yang paling banyak justru ngarang judul. Apa yang dilihat, apa yang didengar, kemudian dijadikan judul. Karena ini menarik, ini tren, ini menurut dia. Padahal seharusnya judul itu dirumuskan dengan cara yang benar. Agar nanti ketika berjalan, melakukan penelitian, bahkan sudah menulis tesis atau disertasi, yang terjadi banyak itu di level S1 yang kebetulan saya pernah menjadi kaprodi 4 tahun, itu yang mengalami sudah menjelang diujikan atau bahkan sudah ujian skripsi, itu tidak ditemukan sumber primernya. Ketika ditanya mana sumber primernya, mana sumber primernya, baik itu buku maupun artikel, dia bilang sulit Pak nyari bukunya. Kan loh, kok bisa sulit? Dulu yang membuatkan judul siapa? Dia tertawa aja. Tapi dapat diduga karena dia ngarang judul itu. Ya, jadi nanti kita akan cari, dan materi ini disampaikan mengingat pentingnya kemudian untuk percepatan kelulusan tapi dengan kualitas yang layak publish gitu. Ya minimal di jurnal Sinta 2 lah. Oke, untuk kelancarannya mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita masuk. Ya, merumuskan judul. Merumuskan judul, ya ini cermati 24 artikel yang kemarin sudah di-download. Karena ini kelanjutan dari sesi pertama. Karena sesi pertama kemarin itu navigasi 8 database publisher terbesar di dunia. Ya, kalau masing-masing publisher itu 3 artikel berarti kan 24. Namun kalau dari 8 semuanya tidak semuanya bisa ditemukan, ya bisalah di 6 atau 7 atau 4. Kalau 4 berarti ya yang penting 24 lah. Dengan satu tema, dengan satu fokus lah. Ya, saudara sekalian, untuk merumuskan judul dengan benar, ini ada yang paling gampang dilakukan tuh ATM. Tetapi tidak semua ATM dong. Ya, amati, tirukan, modifikasi. Tapi ada rambu-rambu yang sebenarnya harus dilakukan. Kalau mendownload artikel tuh ya download yang sedang tren.
mencari istilahnya passion dulu ya, mencari masalah-masalah yang sedang banyak dikaji orang. Itu diantaranya satu, bisa ya ketika online di internet lah, itu hunting, umpamanya ada conference itu kan, conference yang sedang atau yang barusan dilaksanakan itu kan biasanya menyampaikan tentang topik-topik yang lagi ngetren. Ada tren topik yang kalau saat ini ya conference itu mesti bicara tentang pembelajaran di zaman Covid atau ya zaman COVID-19 atau online learning di masa Covid atau the problematic education, the problematic teaching and learning along the COVID-19 outbreak atau apa. Nah itu kemudian ambil satu fokus dari passion yang saya ingin kembangkan. Ya, di conference yang sedang berjalan atau yang barusan berjalan di akhir tahun ini. Atau di call for paper. Call for paper jurnal itu biasanya tema-tema yang diangkat juga yang lagi tren. Atau seminar atau webinar-webinar. Jangan kemudian melihat koran, ya boleh li, ya koran. Tapi ya trending topiknya nanti berbeda. Oke, saudara sekalian, itu maka amati, tirukan, modifikasi itu sumbernya harus yang diamati itu harus sumber yang memang indicate to the trending topic gitu. Ya, simulasinya sederhana seperti ini. Ya ini, namanya judul yang kita unduh itu judul aslinya Portrait of Religion in Introductory American Government Textbook. Ya, mungkin dari ini bisa dimodifikasi menjadi seperti ini. Potret anak soleh dalam buku PhD. Ya kan, studi analisis wacana kritis, mana gitu. Ya kan? Polanya ngikutin. Cuman kan tidak nyontek, modifikasi. Modifikasi itu menggunakan paraphrase. Ya kan? Jadi potret anak soleh dalam buku PhD namanya. Di dalam buku PhD itu kan ada materi yang ditulis dan juga yang digambarkan dalam bentuk gambar-gambar, yang dijelaskan dalam bentuk teks dan gambar. Nah, itu nanti pola-pola dari itu. Ini contoh saja. Atau kalau Portrait of Religion kan ini gambaran potret agama di dalam judul aslinya kan potret agama. Ya mungkin bisa mengangkat dari aspek umpamanya tentang potret anak soleh, potretnya diambil atau mungkin diubah betul umpamanya deskripsi atau deskripsi nilai-nilai ketakwaan atau deskripsi religiositas, deskripsi spiritualitas, ya kan, di dalam buku PAI atau Islam Pasaton juga boleh, ya kan, ajaran Islam Pasaton dalam buku PAI SD, studi analisis wacana kritis atau ini salah satu contoh. Pahamnya ada, kalau mau digambarkan sih, kalau mau dicontohkan lagi sih ada umpamanya gini ya. Kita ambil saja lah salah satu file, kita maunya gambarkan ini. Nah, kita contohkan aja ya. Ini di sini ini nih kita bisa ambil makanya tentang ini, kita kita ambil saja, dicontohkan aja, ditambahkan di
Ya, new slide namanya di sini ya, judul aslinya ini tag klek gitu. Mana sorry ini sudah tadi kan, kita ambil sini, ininya diganti. Judul modifikasi, kita ambil ini. Oke, contoh itu. Ini judul modifikasi. Nah, daftarkan biar jelas untuk bisa dilihat. Nih, jadi judul aslinya ini Teachers Perspective on Citizenship Education in Islamic School in Michigan, Amerika Serikat ya. Jadi judul ini berbicara tentang perspektif para guru terhadap pendidikan kewarganegaraan ya di sekolah-sekolah Islam di Michigan, Amerika. Jadi kalau mau dimodifikasi kan bagus juga, namanya diubah menjadi dimodifikasi menjadi apa ini, menjadi bolehlah tentang namanya pendidikan cinta tanah air, bolehlah tanah air di SD IT, namanya kan gitu, SD IT ya, studi kasus di mana gitu kan, studi kasus di SD IT mana ya. Jadi atau gini aja, langsung gini aja, pendidikan cinta tanah air di SDIT itu juga bisa ya kan. Mau dilihat dari aspek mananya ya kan. Kalau mau ini menjadi sebuah studi kasus, nah gitu, karena tempatnya saja ini kan bisa sebuah studi kasus. Apalagi yang bisa diambil namanya di sini kan banyak ini, ada model of ini juga atau nanti ditelusuri namanya. Banyak sih contoh-contoh ya, namanya ketika kita kalau pengen hunting ya, namanya gini, tan online. Nah ini contoh biar lebih banyak sih, namanya moral religius. Iya ini. Namanya coba kita lihat. Nah, ini. Religion as moral source. Nah ini kalau ini ya kita menggunakan yang mana? Nah ini juga bisa. Ini penelitian lama ini. Tidak apa-apa kan? Ini kan kalau ini kita koreksi lah biar muat dua. Nah ini judul asli, nah seperti ini. Kemudian hasil, kalau ini ya tidak apa-apa. Nah,
hasil modifikasi itu menjadi sederhana aja. Kalau pengen dimodifikasi, umumnya kalau ini kan peran agama di dalam pendidikan moral, ya kan? Ya kita boleh mengembangkan umpamanya tentang model akhlak, umpamanya deskripsi pendidikan akhlak, kalau kita kan akhlak ya, dalam mapel agama, makam PAI ini kan mungkin bisa kan deskripsi dan akhlak dalam mapel PAI, mau SD gitu kan boleh itu, SD, SMP atau SMA, ya kan, deskripsi model akhlak seperti apa, ya kan, yang dideskripsikan. Ini deskripsi dengan akhlak. Nanti bisa dikaitkan. Ini kalau mapel ini bisa model pembelajarannya, kemudian mapelnya, ya bisa materinya. Berarti kan telah studi konten analisis gitu, atau kualitatif yang betul-betul ke lapangan, ya kan. Ini juga bisa. Ini biar imbang juga sama lah, biar gak tahu ini. Seharusnya gini, hasil modifikasi. Hasil modifikasi. Lah, ini cara simpel aja. Cara simpel seperti ini. Ya. Kalau agama kan mesti bicara akhlak. Cuman kita pengen tahu model akhlaknya seperti apa. Ya kan? Atau cari yang lain mungkin bisa kembangkan. Ya kan? Namanya agama, moral agama, apa namanya, tentang ya, tentang namanya ini online, ya. Coba ada nggak online religion, online living, servicing religion, online learning. Ya, online learning. Maunya tentang ini ya, tentang pembelajaran agama. Teacher professional learning communities. Enggak ada. Online religious communities. Does online learning meet student basic? Atau ada judul kan online learning namanya moral emotional experience. Ya, memang harus sabar, harus teliti ya. Nanti disebutkan ini ada judul the role of emotional in the experience of ada social emotional, ada emotional experience associated online TV actors, emotional online learning experience. Kalau nggak ketemu ya. Emotional experience. Ya, ada yang lah. Kalau nggak ketemu. Jadi dihubungkan, umpamanya ini loh, learn emotion ini, adult emotion in learning ini bisa kan. Jadi ini tahun 2008 tentang ini.
ya kan? Tentang ini judul aslinya, judul asli, iya, iya. Nah, ini judul aslinya, kemudian hasil modifikasi, apa kira-kira? Kalau ini kan emosi siswa dewasa di dalam pembelajaran online ya. Apalagi di masa Covid, yang paling menarik di Indonesia ya ini. Jadi umpamanya emotional engagement. Nah, ini kan ya. Emotional engagement dalam pembelajaran PAI secara online. Nah, ini kan bisa. Ya, studi kasus di mana? Di SD atau di madrasah atau MI mana? Woi, menarik. Emotional engagement, ya. Jadi ada inspirasi dengan mudah dengan dilakukan dengan cara modifikasi. ATM, amati, tirukan, modifikasi. Ya, saya kira ini sudah bisa dipahami lah ya. Oke, berikutnya ya ini sudah gampang ya. Saya kira lakukan sesuai dengan passion masing-masing sehingga nanti judul-judul ya kan, judul-judul kan nanti emotion, ada religion ya kan, moral diganti pendidikan akhlak, kemudian di sini citizen education jadi pendidikan cinta tanah air, salah satu kewarganegaraan kan cinta tanah air ya. Ini gambarnya. Dengan merumuskan judul seperti ini, insya Allah nanti tidak akan kesulitan mencari sumber-sumber primer kan. Oke, saudara sekalian, mari kita lanjutkan merumuskan sekarang merumuskan menulis latar belakang masalah sama. Kita lakukan namanya ya kan, amati, tirukan, modifikasi. Langkah-langkahnya reading. Ya ini kan makanya tadi harus mendapatkan artikel-artikel yang terakhir yang lagi tren biar mudah ya, karena persoalan-persoalan yang masih yang lagi tren itu kan contoh-contoh atau sampel-sampel yang diangkat atau kasus yang dianggap dalam penelitian ini kan ya aktual gitu kan ya. Reading, dibaca, dipahami ya kan. Kalau sulit membaca dalam bahasa Inggris ya terjemahkan ya, karena biasanya kalau artikel tuh kalimat-kalimatnya sudah sangat bagus karena sudah melalui reviewer dan kemudian diperbaiki lagi, difixkan lagi oleh diredaksi para redaktur ya. Tim redaktur di artikel apalagi internasional itu pasti ada yang ahli bahasa ya kan, yang hebat sehingga kalau diterjemahkan tuh sudah klek gitu menggunakan Google Translate itu mudah. Kalau bisa sih menerjemahkan secara mandiri tanpa harus melihat kamus lah ya, tanpa melihat kamus. Tapi kalau ini untuk mahasiswa S2 apalagi pemula semester 1 kan bisa jadi pengalaman bahasa Inggrisnya belum sangat bagus sehingga tidak apa-apa. Ini membantu memahami. Nah, dari ditranslasikan itu kemudian modifikasi menggunakan paraphrasing. Ya, karena dalam latar belakang masalah itu kan tidak hanya 1, 2, 3 paragraf, bisa lebih dari 5, bisa jadi 10. Nah, perlu dipahami shadowing itu gunanya sebenarnya kita akan melihat ya kan paragraf
per paragraf itu seharusnya kan memang dalam membuat tulisan ada hubungan yang apik, yang bagus antara satu paragraf pertama, kedua, dan seterusnya itu kan minimal memenuhi 2C ya. Ada namanya kohesif, kelekatan ide, kelekatan, deket, ya kan? Tidak boleh paragraf pertama berbicara ke arah timur, kemudian dia ke arah utara, nggak ketemu. Ya, kohesif. Kemudian ada namanya kohesif, terus apa? Kohesivitas dan koheren. Ada urutan cerita yang runtut, jadi lekat antara lekat idenya, lekat bahasanya, pembahasannya, kemudian runtut gitu kan. Bisa jadi dari umum semakin ke khusus, lebih khusus, sangat khusus, detail kan gitu. Bisa yang dari detail kemudian khusus terus umum kan bisa jadi. Ikuti polanya. Shadowing itu apa ya, membayang-bayangi cara berpikirnya. Ya, paraphrasing tentu agar kita tidak terjebak dalam plagiasi. Kita tidak memodifikasi kemudian menirukan apa adanya. Modifikasi itu ya, dengan paraphrasing itu berarti kita hanya mengambil cara berpikirnya. Ya, kemudian kita gunakan kalimat kita sendiri. Ini sebenarnya memang cara yang membuat mahasiswa itu agar tidak mengalami kekacauan, ya kan? Membuat latar belakang panjang sampai 25 paragraf, ya kan? Ternyata paragraf pertama sampai terakhir itu gak nyambung dengan, ya itu yang perlu diamati. Ya, perlu dipahami nanti ketersambungan paragraf demi paragraf yang memenuhi 2C tadi, kohesif dan koheren itu. Nanti dilihat juga bagaimana ketersambungannya dengan judul, dengan fokus. Ini juga penting. Ya, maka kita akan melihat shadow itu bayangan. Shadowing berarti membayang-bayangi. Langkah-langkahnya seperti apa. Saudara sekalian, jadi kalau makanya ini kalau mau dipraktekkan ya kita harus mencari, ya kan? Mencari ini memang kalau tadi urutannya kan, kalau nantilah kita ke sini dulu. Translating itu menerjemahkan teks berbahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Kemudian sebaiknya dilakukan per paragraf. Namun jika satu paragraf terlalu panjang bisa dipecah menjadi 2. Yang diterjemahkan hanya LBM atau introduction. Ya kan, karena kita pengen melihat itu. Baca, cermati, dan tangkap makna idenya agar kita bisa memparaphrase, ya kan. Kemudian modifying tadi sudah saya jelaskan. Modifying itu ya lakukan modifikasi dan tulis apa yang ditulis orang dengan gunakan kata-kata kita sendiri dengan cara ya paraphrasing itu, bukan modifying and plagiarizing atau plagiasi, bukan. Ini dilakukan pada tiap-tiap paragraf. Catatan, jangan menulis apa yang ditulis dalam artikel. Bisa plagiasi. Plagiasi itu mencuri, ya kan? Stealing the others the others right. Mencuri hak orang lain itu dalam dunia akademik itu kalau ada dosen seperti itu ya seharusnya dia mundur diri, ya, apalagi plagiasi karya mahasiswanya. Ya, mari ini simulasi menggunakan teks. Oke, kita akan coba ya, kita akan coba menggunakan cara gitu ya. Memang kita sengaja biar berselancar ya, berselancar. Nah ini nih
jurnal. Ya. Jadi kalau modifying ini umpamanya ini salah satu contoh ya. Jadi ini tag latar belakang ya. Latar belakang kita sembunyikan, memang judulnya kita sembunyikan. Ini namanya latar belakang dari awal sampai akhir. Polanya seperti ini. Ada tag asli, ya, tag asli, kemudian terjemah, kemudian hasil modifikasi. Jadi namanya ini tag aslinya seperti ini kan, ada yang cepat bisa menangkap idenya, ada yang tidak, sehingga perlu terjemahkan. Tinggal copy paste saja, ini copy itu kan, di copy ya, warnanya gini, ya kan, kemudian di Ctrl C, kemudian dimasukkan ke Google Translate kan bisa. Kalau tidak ya diterjemahkan langkah demi langkah. Agama ya kan secara umum tidak hanya mempengaruhi sikap individual, sikap individu, tetapi juga membentuk hubungan interpersonal, ya kan? Which are important, yang penting bagi keberlangsungan sosial. Ya kan? The myriad challenges of modern multicultural Islamic societies have result. Ya, kalau kita apa tuh myriad ya, kemudian kita sampaikan, ya kan? Artinya the berbagai tantangan masyarakat Islam modern, multikultural modern, ya kan? Nah, sekarang ini masyarakat Islam ada di tengah-tengah multikultural, ya kan, multi budaya, di tengah kecanggihan, maka disebut namanya masyarakat Islam multikultural modern. Itu telah menghasilkan, ya kan, perubahan-perubahan atau sebuah perubahan di dalam tujuan, perubahan-perubahan dalam tujuan pendidikan Islam, ya kan, and the importance of altering, dan apa ini, menghasilkan perubahan tujuan pendidikan dan pentingnya mengubah nilai-nilai siswa yang sesuai, ya kan. Para guru muslim itu berkomitmen untuk mendorong siswa untuk mereflect upon, ya, mereflect upon and develop upstanding personal value and dan seterusnya lah. Kemudian setelah diterjemahkan, kita pahami, kita cermati, kita baca apa sih idenya kan gitu, kalimat apa yang baik untuk mulai. Kemudian kalau modifikasi seperti ini, umpamanya ini, agama di tengah masyarakat plural modern berdampak serius terhadap keberlangsungan tatanan sosial kemasyarakat di dunia, di seluruh dunia. Kerentanan konflik ini kan kita minta ide. Tentu kita sambil membaca teks-teks yang lain. Kerentanan konflik antar pemeluk agama sangat tinggi. Itu memang benar. Ini menurut Hun. Bahkan hasil penelitian melaporkan agama menjadi alasan utama terjadinya tindakan kekerasan di sekolah. Ya kan? Ini ada di bukunya, artikel ini. Tentu itu berbanding terbalik dengan misi utama agama, yakni keterciptaan kedamaian dunia. Itu artinya berikan agama Islam, kemudian candalkan agama Islam. Juga menghadapi itu. Tambahin aja. Ya kan? Juga menghadapi tantangan global baru. Ya kan? Karenanya paradigma Islam seterusnya. Jadi ini dibangun dari pembacaan itu. Ya. Ikuti. Gitu. Kemudian ini, pokoknya ini urut-urutannya karena berbicara dunia, agama dunia. Kemudian nanti ini sesuai dengan, tapi ternyata di Kuwait, ya kan, di Kuwait bla bla bla. Jadi umum, agama secara umum, kemudian kita masuk ke agama di skup nasional, ya kan, di Kuwait, in Kuwait, salah satu tujuan rencana pengembangan pendidikan
the Ministry of Education, rencana pengembangan Kementerian Pendidikan gitu kan, terhadap sekolah-sekolah umum adalah untuk menciptakan kesempatan bagi anak-anak muda bertumbuh di dalam the light of Islamic, dalam istilahnya pancaran atau dalam naungan nilai-nilai keislaman. Murid-murid Islam baik di sekolah umum maupun sekolah swasta, kalau kita private Indonesia itu swasta, mempelajari materi-materi keislaman sebagai bagian dari kurikulum utama agar bisa menghubungkan disiplin-disiplin keislaman dan nilai-nilai sosial sebagaimana dikutip. Nah, ini kan ide-idenya bagaimana kita, ya kan, kita pakai. Pemerintah Indonesia mewajibkan, umpama seperti itu. Setiap siswa mendapatkan, ya konteks Indonesia ditemukan setelah kita melihat sana. Tadi bicara dunia, kemudian agama dalam lingkup dunia, kemudian ini agama dalam lingkup Indonesia. Diutamakan lagi bisa. Kemudian ini ada modifikasi, ya kan? Menggunakan yang mana atau ini. Ya. Kemudian ini teks asli dan seterusnya dikembangkan seperti ini. Nah, ini hasilnya. Setelah ini ternyata bicara bagaimana Indonesia dilihat dari komposisi penduduknya, terutama dilihat dari agamanya. Lah kita melihat bahwa Indonesia termasuk negara bla 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 bla, kita akan jelaskan bahwa Indonesia itu penting untuk dilihat karena multicultural, multi race, etnis, ya kan, dan sebagainya itu paling top di dunia. Jumlah provinsinya juga sangat banyak, sukunya juga sangat banyak, bahasanya, agamanya lebih dari 5 bahkan. Belum perbedaan-perbedaan yang setiap agama terutama Islam itu kan perbedaan internalnya saja, sehingga sumber-sumber konflik itu, sehingga kajian ini menjadi menarik, ya kan? Mengapa fokus tentang perbedaan agar menemukan harmonisasi, komunikasi, interaksi dan sebagainya. Ini kan mengarah ke sana, ya. Dan seterusnya kita dilanjutkan dengan ini. The rise of what called religious extremism, ini, ya kan. Di Indonesia juga menarik ini diangkat. Nah, itu langkah-langkah yang bisa dilakukan. Ini contoh tadi, sudah contoh real bahwa modifying and paraphrasing ya tentu tidak mudah. Karena kalau hanya membaca tok kemudian menerjemahkan, kemudian setelah itu modifikasi dan seterusnya tidak mudah. Tetap kita harus membaca bahan-bahan pendukung agar nanti kita punya gambaran, namun tidak ngawur kan. Karena shadowing itu mengikuti polanya, urut-urutannya. Oke, simulasi menggunakan teks. Tadi sudah kita lakukan. Semoga contoh tadi bisa dipahami dan bisa membawa kepahaman bagi saudara-saudara semuanya. Oke, saudara sekalian, ya tadi ini shadowing, bayangan. Mengikuti cara berpikir penulis artikel, isi disesuaikan dengan kondisi kita, kan gitu kan? Shadowing, kemudian paraphrasing. Notification, avoid plagiarism. Avoid plagiarism, ya kan? Modifying, paraphrasing, shadowing, integrated activity merupakan kegiatan yang integrated, tidak bisa dipisah-pisah. Saudara sekalian, selanjutnya menulis rumusan masalah, ini juga sama. Ketika kita tadi membuka, tadi kan. Jadi lakukan ATM, amati, tirukan, modifikasi, sama. Ini sebenarnya saya berikan agar mahasiswa itu tidak kebingungan,
ini kan memang pengalaman pertama bisa jadi ya di S2, pengalaman meneliti, tapi bagi yang biasa melakukan penelitian ya ini bisa membantu, malah lebih cepat larinya. Ya kan? Bagi saya juga ini bagian yang ide bagus. Karena yang terpenting satu, tidak plagiasi. Tidak mengambil hak orang lain. Tidak mengambil hak cipta orang lain, ini yang paling bahaya. Nah, bisa kena pasal kriminal kan gitu. Ya ini, bagaimana caranya ini? Baca, cermati rumusan masalah pada artikel, ikuti pola bukan meniru isinya. Simulasi. Ya. Jadi kalau mau disimulasikan ya tadi kita umpamanya religious ini. Contoh ini ya. Kita coba coba kita ikuti. Ini kan rumusan masalahnya ini. Umpamanya this study adapted to research questions. Number 1, to what extent do high school Islamic education textbooks reflect Islamic religious tolerance? Ya kan, seberapa jauh ya, seberapa buku-buku teks pendidikan agama Islam di sekolah tinggi menggambarkan, merefleksikan toleransi keberagaman Islam, toleransi beragama Islam itu seperti apa. Ini kan aslinya di sini. Kalau mau ditarik ke kita, umpamanya kita menyampaikan seberapa seberapa bisa diubah kan, seberapa bisa jadi bagaimana buku-buku teks pendidikan Islam SD itu mengajarkan Islam toleran, itu kan bisa jadi berbeda kan. Kalau situ merefleksi mengajarkan, ya kan. Terus yang kedua, bagaimana Islam toleran itu kemudian direpresentasikan baik secara tekstual maupun visual di dalam buku-buku teks pendidikan agama Islam, itu kan beda, ya kan. Bagaimana ajaran Islam toleran itu digambarkan atau dideskripsikan secara tertulis dan secara visual, itu kan bisa di dalam, itu lebih menarik. Itu gambaran, ya kan. Dari ini kemudian kita gambarkan, kita modifikasi, kita paraphrase dengan kondisi kita, ya. Ini aja sederhana, atau mungkin cari yang lain yang lebih mudah. Ya. Itu nanti cara-cara seperti inilah. Minimal temukan artikel yang dengan jelas menampilkan rumusan masalahnya, pertanyaan penelitiannya. Karena bisa jadi tidak secara jelas menampilkan seperti ini, tetapi tertuang di dalam deskripsi, dalam uraian rumus masalahnya. Kalau kebetulan artikel ini lebih jelas, itu aja ya. Jadi rumusan masalah kembali lagi ya sesuai dengan topiknya. Meniru kerangkanya aja, kerangkanya ditirukan, isinya kita. Ya makanya bukan meniru isinya, tapi ikut polanya, gitu loh. Ya makanya nilai-nilai keasliannya ya hasil modifikasi ini. Iya, novelty of idea bisa jadi, karena yang disebut baru itu bukan berarti sebelum ini tidak ada sama sekali. Ya. Sudah ada, tetapi tidak ada yang seperti ini, dimodif gitu kan. Ya kan? Ya seperti produk handphone yang ada sekarang ini, walaupun ini terbaru itu bisa casingnya, bisa ada tambahan fiturnya, bisa semakin besar RAM-nya, semakin lengkap aplikasinya, model kalau kemarin tombol sekarang touchscreen, kemudian nanti
baru lagi, baru apanya? Bukan touchscreen, tapi menggunakan suara. Ya kan? Nanti dengan sensor mata. Nanti lama-lama sensor apa gitu. Bau, repot ya. Itu juga, maka modifikasi itu menjadi sangat penting. Karena modifikasi itu bisa memunculkan namanya novelty of ideas. Ya, saudara sekalian, ini rumusan masalah. Berikutnya, kalau tujuan ya jelas, ya sama. Lakukan ATM, amati, tirukan modifikasi sesuai dengan rumusan masalah. Karena tujuan penelitian kan mesti terkait dengan rumus masalah. Hanya saja ya yang perlu dicermati untuk tesis, karena magister itu kan di dalam KKNI ya levelnya level 8, yaitu pengembangan teori. Jadi kalau nanti mau disimulasikan ya ya mengikuti pola yang seperti tadi ya. Saya kira secara karena keterbatasan waktu, simulasi untuk ini nanti bisa dilakukan sendiri-sendiri ya. Sekali lagi, ikuti kerangkanya, bukan menirukan isinya. Kalau menirukan isinya plagiasi dong. Apalagi copy paste, tidak jelas itu. Oke, saudara sekalian, sekiranya itu saja. Semoga bisa dipahami. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.